Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Haleluya, pujilah Dia. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, kita kan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan setia Bang, setia Bang. Ku angkat tangan memuji Dia. Setia Bang, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, setia Bang. Mari nikmati kebaikan Tuhan. Haleluya, pujilah Dia. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, kita kan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia Bang, sebab Dia Bang. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia Bang, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Bang, sebab Dia Bang. Ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia Bang, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Bang, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Bang, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia Bang. Haleluya, pujilah Dia sebab Dia baik. Amin, haleluya. Dia turut bekerja di dalam segala perkara dan juga memberikan kuasa kepada setiap umatnya. Dialah Tuhan kita. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, katakan bersama-sama, oh kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku.
Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya, Engkaulah Raja Tuhan. Haleluya, Engkaulah yang besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, yes Lord, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Kami ingin lebih mengenal-Mu ya Tuhan. Kami ingin lebih dalam mengenal Engkau ya Tuhan. Oh Tuhan, ajar kami untuk membuka hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Melihat perbuatan-Mu yang besar ya Tuhan. Haleluya Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya, pujilah Dia, sembahlah Dia, mari datang kepadanya. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ajak untuk mencari penyembahmu. Jalinku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ajak untuk mencari penyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami ada ya Tuhan untuk mencari penyembahmu. Haleluya. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami mengizinkan Roh-Mu yang kudus Tuhan untuk masuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Engkau adalah segala-galanya bagi kami ya Tuhan, di dalam hidup kami ini ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah sumber pertahanan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari menyembah Dia, mari sembah Dia, mari tinggikan Dia. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah segalanya ya Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, sungguh Kaulah Tuhan di dalam hidup kami. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapa dan Raja yang kami cinta, Bapa dan Raja yang kami sembah. Haleluya. Bapa dan Raja yang menjadi sandaran hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah
hamba-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya kepadamu ya Tuhan, sumber dari segalanya ya Tuhan, sumber kehidupan kami ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Di saat kami lemah ya Tuhan, Engkau yang menguatkan kami ya Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkatilah pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang berkuasa ini ya Tuhan akan bekerja di setiap hati kami ya Tuhan. Dan memberkati setiap orang ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang jumpa lagi bersama dengan kami dalam ibadah online Gereja Karismatik City Church. Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat sekalian, mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jikalau ada teman-teman baru kita yang bergabung menonton channel ini, kita bisa berkenalan di kolom chatting yang ada di bawah. Dan Bapak Ibu jam 8 nanti ada ibadah sekolah minggu di udara. Oleh karena itu Bapak Ibu yang punya anak kecil bisa ayo gabung, ajak anak-anaknya untuk diberkati melalui ibadah sekolah minggu di udara. Siap untuk diberkati Tuhan Bapak Ibu? Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita tiba kepada seri khotbah mengenai keluarga-keluarga di dalam Alkitab. Dan tema gereja kita bulan ini adalah God's Stories in Our Family. Kisah tentang siapa Tuhan di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita. Dan minggu ini kita berbicara mengenai keluarga Samson yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai dengan pasal yang ke-16. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Hakim-Hakim dan keluarga Samson atau Simpson, LAI menerjemahkannya Simpson, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah berbicara tentang siapa Tuhan yang adalah pemenang di tengah kelemahan. Kitab Hakim-Hakim dan kitab Yosua, beberapa komentator Alkitab, penulisnya sama adalah para nabi. Ada orang yang menulis mengatakan kitab Hakim-Hakim ditulis oleh Samuel, tapi beberapa orang mengatakan ditulis oleh beberapa orang nabi-nabi. Dan tema dari kitab Yosua dan kitab Hakim-Hakim sama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Allah adalah Allah pemenang. Di dalam kitab Yosua, Allah adalah Allah pemenang di tengah ketaatan. Tetapi di dalam kitab Hakim-Hakim bicara mengenai Allah yang adalah pemenang di tengah kelemahan, di tengah kesalahan, di tengah sesuatu berjalan dengan salah, di tengah sesuatu di mana kita mengalami ketidaksetiaan. Tetapi Allah adalah Allah pemenang. Dan di dalam kitab Hakim-Hakim menyatakan bahwa yang akan kita renungkan hari ini, Allah adalah Allah pemenang ketika sesuatu berjalan dengan salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Hakim-Hakim ada pola, orang bilangnya lingkaran setan Bapak Ibu. Berdosa, dihukum, diserahkan kepada bangsa-bangsa lain, menderita, lalu berteriak kepada Tuhan, lalu bertobat, lalu Tuhan kirim pembebas yaitu hakim-hakim. Lalu setelah ada kedamaian. Lalu setelah itu dosa lagi Bapak Ibu. Mutar lagi Bapak Ibu. Dan itu berlangsung selama 400 tahun lebih dalam fase kitab Hakim-Hakim. Hampir sama dengan ketika bangsa Israel ada di Mesir. Dan kitab Hakim-Hakim bicara mengenai bahwa setiap orang melakukan apa yang benar menurut pemikirannya sendiri. Bangsa Israel melakukan apa yang benar menurut pemikirannya sendiri. Hakim-Hakim 21 ayat 25.
Lalu dikatakan juga mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah Baal. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang salah berjalan yang lain adalah bangsa Israel bertentangan satu dengan yang lain ketika kepentingan mereka terganggu. Ketika Samson akan ditangkap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat nanti di dalam kitab Hakim-Hakim, maka yang turut menangkap itu adalah dari suku Yehuda juga Bapak Ibu. Jadi ada disintegrasi karena ada kepentingan di antara sesama umat Israel waktu itu. Sesuatu berjalan dengan salah. Mungkin Bapak Ibu di antara kita hari ini juga berkata bahwa oh Tuhan, sesuatu sudah berjalan dengan salah ketika saya mengurus keluarga saya. Ketika saudara mendidik anak, lalu saudara berkata sudah banyak waktu yang terbuang, tahun-tahun yang saya abaikan dalam mendidik anak sehingga anak saya hidup tidak takut akan Tuhan, hidup duniawi, dugem, kena narkoba dan sebagainya. Dan yang ada adalah pain, yang ada adalah duka, dan sesuatu sudah berjalan dengan salah. Atau ada juga di antara saudara mengurus perusahaan dengan salah, sehingga terjadi kerugian, perusahaan berdarah-darah, apalagi di tengah pandemi ini, sesuatu berjalan dengan salah. Atau ada juga mungkin saudara sedang membangun relasi antara suami dan istri, tetapi ada sesuatu yang berjalan dengan salah sehingga ada hubungan yang rusak. Saudara ingin membangun hubungan malah menjadi rusak hubungan relasi satu dengan yang lain. Atau ada juga saudara karena ego, karena harga diri yang terlalu tinggi saudara, sehingga saudara melakukan tindakan-tindakan yang salah. Dan kita mendengar Bapak Ibu orang-orang di jalan dengan gampang membeli airsoft gun. Ketika mereka di jalan harga dirinya terganggu, mereka menembak orang, mereka mengeluarkan senjata airsoft gun Bapak Ibu. Akhirnya mereka menghadapi masalah hukum. Sesuatu berjalan dengan salah. Tetapi firman Tuhan hari ini Bapak Ibu sedang memberitakan kepada kita di tengah kelemahan kita, di tengah kesalahan kita, Allah adalah Allah yang memberikan kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu kita mau belajar dari kisah keluarga Samson atau Simpson bersama dengan papa mamanya, yaitu Manoah dan istrinya yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Saya akan baca buat kita. Hakim-Hakim pasal 13. Ayat yang pertama. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lihat Bapak Ibu, sesuatu berjalan dengan salah. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Sesuatu berjalan dengan salah. Mungkin hari-hari ini saudara sebagai keluarga mungkin juga mengalami sesuatu sudah berjalan dengan salah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Hakim-Hakim pasal 13 kita baca tadi, Allah, malaikat Tuhan menjumpai sebuah keluarga Manoah dan istrinya, Bapak Ibu yang sederhana. Siapa itu keluarga Manoah? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika masa Yosua sudah selesai, Yosua sudah meninggal Bapak Ibu, masuk kepada masa hakim-hakim, banyak orang Israel kocar-kacir Bapak Ibu. Oleh karena mereka tidak tahan dengan tantangan pergumulan dengan penduduk yang ada di sekitar tanah perjanjian itu, yang ada di tanah perjanjian itu, yang menyembah kepada Baal, yang hidup menentang Tuhan.
ada sekelompok orang bangsa Israel yang gak kuat Bapak Ibu. Mereka ada yang kocar-kacir lari dari tanah perjanjian. Tetapi Manoah dan istrinya mereka tetap tinggal di tanah perjanjian. Meskipun ada tantangan, meskipun mereka kesulitan di tengah situasi yang ada, di tengah masyarakat yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berusaha untuk tetap percaya kepada janji Tuhan, di tengah situasi yang sulit, tetapi Bapak Ibu, keluarga Manoah terpapar sinkritisme. Dari mana kita tahu? Ketika Tuhan menjumpai mereka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan akan memberikan seorang anak laki-laki, maka Manoah dan istrinya memberikan nama kepada anaknya adalah Samson atau Simson. Semes dalam bahasa Ibrani, artinya berkaitan dengan dewa matahari. Dia bergumul atas janji Tuhan di tengah situasi yang sulit, tetapi terpapar oleh sinkritisme. Sesuatu berjalan dengan salah. Tetapi Allah yang adalah sumber anugerah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malaikat Tuhan menjumpai keluarga Manoah muka dengan muka. Tuhan menjumpai kita dengan anugerahnya yang melimpah di tengah sesuatu berjalan dengan salah. Allah yang adalah sumber anugerah menjumpai saudara dan saya. Allah yang adalah sumber anugerah menjumpai keluarga Manoah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika malaikat Tuhan, panglima bala tentara Allah menjumpai Yosua, komandan ketemu komandan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika menjumpai keluarga Manoah yang sederhana, Allah menjumpainya dengan anugerah yang melimpah. Allah menjumpai saudara, Allah menjumpai keluarga kita, meskipun berjalan dengan sesuatu yang salah, anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita yang berkata Bapak Ibu, seperti keluarga Manoah, tetap di tanah perjanjian, bergumul dengan masyarakat yang ada di tanah perjanjian, tidak punya apa-apa, orang yang sederhana, tapi terpapar sinkritisme. Ada sesuatu yang salah. Mungkin ada di antara kita, saya tetap ke gereja, yes. Saya ikut ibadah gereja online, ya. Kita terus Bapak Ibu ikut gereja, datang ke gereja, ikut ibadah online. Tetapi ketika melihat hidup kita, Tuhan melihat hidup kita ada sesuatu yang salah, ada sinkritisme. Tetap ke gereja, tetap ibadah online, tapi tetap juga ke Baal. Saya mengenal 6 tahun lamanya seorang pengusaha Bapak Ibu. Dia hampir tidak pernah absen ke gereja. Dan waktu itu karena sudah 6 tahun berjalan Bapak Ibu, saya bilang ayo dibaptis. Lalu dia bilang enggak dulu. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena dia ada ikatan di Gunung Kawi Bapak Ibu. Dia mencari pesugihan. Ke gereja iya, pesugihan iya. Ikut ibadah online iya. Tapi ke Baal juga iya. Saya juga menjumpai Bapak Ibu pengusaha Kristen yang lain. Di tengah kantau katanya lagi sepi. Di tengah pandemi ini. Kantau lagi sepi bro. Lalu dia apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia ada mapping Bapak Ibu. Di mana tempat-tempat bahkan ke luar negeri. Ke Thailand, ke Malaysia. Mencari tempat-tempat pesugihan. Supaya kantau nggak sepi lagi. Ke gereja iya. Tapi Baal juga iya. Ke gereja iya. Memuji Tuhan iya. Tapi sinkritisme juga iya. Sesuatu berjalan dengan salah. Ketika orang Kristen yang lagi sakit, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
dan dia sepertinya tidak menemukan apa penyakitnya. Lalu apa yang dicari Bapak Ibu? Dukun. Apa yang dicari? Orang pintar. Apa yang dicari Bapak Ibu? Orang-orang yang pada perdukunan, okultisme. Memuji Tuhan, tapi juga okult juga jalan. Salah, sesuatu yang salah. Anak-anak Gen Z dan generasi milenial Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi berhala mereka sekarang? Mereka menempatkan gadget mereka, game online mereka di atas lebih dari Tuhan. Ketika kita menempatkan sesuatu sejajar atau lebih dari Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Anak-anak muda, generasi Gen Z dan milenial, dengarkan firman Tuhan. Jikalau kita menempatkan gadget kita, game online kita lebih daripada Tuhan, penyembahan berhala. Sesuatu berjalan dengan salah. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang penuh dengan anugerahnya menjumpai keluarga Manoah. Dan apa responnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Worship. Mereka menyembah. Ketika malaikat Tuhan itu datang menjumpai keluarga yang sederhana Manoah, yang berusaha untuk tetap setia kepada janji Tuhan di tengah situasi yang sulit. Meski terpapar sinkritisme, ada sesuatu yang salah, anugerah Tuhan melimpah. Dan ketika Tuhan berjumpa dengan mereka, mereka menyembah kepada Tuhan. Mereka memberikan korban bakaran. Dan yang indahnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab kalau Bapak Ibu baca terus pasal 13. Ketika korban bakaran itu dipersembahkan kepada Tuhan, asapnya naik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ke tahta Tuhan, ke hadirat Tuhan, dan malaikat Tuhan juga naik di atas asap itu. Worship, penyembahan kepada Tuhan. Encounter with God, worship. Perjumpaan dengan Tuhan, respon kita adalah worship, menyembah Dia. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika keluarga Manoah berjumpa dengan malaikat Tuhan yang adalah Teofani Kristus dalam perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dia yang sumber dengan anugerah menjumpai kita ketika sesuatu berjalan dengan salah, maka respon kita adalah menyembah Dia. Respon kita adalah worship, kita menyembah Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, worship itu satu paket dengan mission. Gak bisa dipisah. Tuhan tidak berjumpa dengan kita, Bapak Ibu, lalu kita tidak buat apa-apa. No. Alkitab bilang ketika keluarga Manoah berjumpa dengan malaikat Tuhan, mereka berkata, engkau akan mengandung. Lihat ini Bapak Ibu, dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan membebaskan umat Israel dari Filistin. Worship, mission, satu paket. Artinya orang yang menyembah Tuhan adalah orang doing mission. Orang yang berkata saya menyembah Tuhan berarti kita melakukan sesuatu pekerjaan yang mulia bagi nama Tuhan. Ada tujuan Tuhan yang mesti kita lakukan, yang mesti kita selesaikan. Manoah dan istrinya, mereka harus mendidik Simson menjadi nazir Allah. Mereka harus mendidik Simson anaknya dengan identitas yang baru sebagai nazir Allah. Dan dia harus hidup, harus bertindak seperti nazir Allah. Orang tua dengarkan firman Tuhan, polanya sama. Orang tua dipanggil oleh Tuhan ketika orang tua, husband and wife, suami istri, orang tua
Menyembah kepada Tuhan satu paket di dalam worship adalah ada misi, ada tugas yang dari Tuhan. Supaya kita mendidik anak kita di jalan Tuhan. Sehingga mereka punya kebijakan rohani. Ketika saudara tidak bersama dengan anak saudara. Saya ulangi saudara. Orang tua dengarkan firman Tuhan. Kita yang menyembah Tuhan. Satu paket dengan tujuan Tuhan. Kita mendidik anak kita di jalan Tuhan sehingga mereka punya kebijakan rohani sesuai dengan identitas mereka yang baru dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah melakukan tujuan Tuhan sebagai orang tua terhadap anak kita? Ketika anak kita, saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasakan bahwa ketika anak kita bisa memiliki waktu teduh sendiri dengan Tuhan. Lihat nih saudara, mereka punya disiplin rohani yang dilakukan dengan sukacita. Tanpa saudara suruh-suruh, saudara sudah doing. Saudara sudah melakukan misi Tuhan bagi anak saudara. Ketika mereka berdoa, baca firman Tuhan, gak saudara suruh-suruh. Saudara sudah melakukan tujuan Tuhan sebagai orang tua dalam mendidik anak. Kenapa? Karena mereka punya kebijakan rohani untuk bersikap, untuk bertindak, untuk memuliakan Tuhan dalam hidup dia. Meskipun saudara tidak bersama-sama dengan anak saudara. Mereka punya kebijakan rohani. Sesuai dengan identitas mereka di dalam Kristus Yesus. Ketika anak kita saudara pegang gadget mereka, HP mereka. Lalu mereka bersikap gadget mereka bukan tuan atas mereka. Tapi mereka lah yang akan mengendalikan gadget mereka. Sehingga mereka bisa membagi waktu kapan mereka harus main, kapan mereka harus belajar, kapan mereka harus melakukan disiplin rohani saudara. Saudara, meskipun saudara tidak suruh-suruh, mereka punya kebijakan rohani sesuai dengan identitas mereka dalam Kristus. Saudara sudah melakukan mendidik anak di jalan Tuhan sehingga mereka punya kebijakan rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa komentator Alkitab berkata bahwa Simson satu generasi dengan Yefta dan satu generasi dengan Gideon. Bedanya apa saudara? Simson menghadapi musuh yang paling kuat waktu itu yaitu bangsa Filistin. Yefta yang berada di daerah timur menghadapi bangsa yang tidak sekuat dengan Filistin yaitu bangsa Amon. Gideon di sebelah utara menghadapi bangsa Midian tidak sekuat orang Filistin. Bedanya apa saudara? Yefta punya tentara, Gideon punya tentara, tetapi Samson hanya punya bapak ibunya. Samson hanya punya keluarga, tidak punya tentara, tidak punya tools, tidak punya persenjataan seperti dengan Yefta dan Gideon. Mereka hanya punya keluarga, Samson hanya punya papa dan mamanya, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan, worship, penyembahan kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu paket dengan misi, dengan tujuan Tuhan, dengan tugas Tuhan dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup Samson. Meskipun Bapak Ibu dia tidak punya tentara, meskipun dia hanya punya keluarga papa dan mamanya, tapi Samson melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih luar biasa, lebih dahsyat dibandingkan Yefta dan Gideon. Hanya punya keluarga, musuh paling hebat harus dilawan. Hanya punya keluarga. Bapak Ibu, ini sebuah kebenaran penting. Sebuah keluarga yang worship, yang menyembah Tuhan adalah keluarga yang dipakai oleh Tuhan.
Saudara, saya mendengar dan menonton video salah satu jemaat, saudara. Ketika ada karyawannya kerasukan roh jahat, tiba-tiba seperti harimau, saudara. Dan dia meloncat, saudara. Jadi ketika kerasukan, dia meloncat, saudara. Jemaat ini tidak terlatih dalam pengusiran setan, saudara. Enggak terlatih. Belum terlatih. Tetapi dengar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tiba-tiba hadirat Tuhan penuh dalam hidupnya, dalam hatinya, dalam dirinya, dalam diri ibu ini, saudara. Dan ketika karyawannya itu kerasukan roh jahat, dia meloncat, saudara. Maka ibu ini berkata, dalam nama Yesus. Dan seketika itu juga, saudara, orang yang kerasukan itu terpental. Dan dia dipulihkan. Dan sekarang ikut Yesus. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tidak punya tools. Hanya sebagai keluarga. Yang worship, yang menyembah Tuhan. Seperti Samson. Hanya punya papa dan mamanya. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan, Allah yang adalah sumber anugerah. Menjumpai mereka, mereka menyembah Tuhan. Dan mereka melakukan sesuatu karya yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah tetap setia meskipun kita tidak setia. Kisah tentang Allah dalam keluarga Samson, God story in Samson family, bicara tentang bahwa Allah adalah Allah yang setia meskipun kita tidak setia. Dalam satu paket Yosua dan Hakim-Hakim, Yosua bicara mengenai Allah yang memberi kemenangan di tengah ketaatan. Dalam kitab Hakim-Hakim, Allah yang memberi kemenangan di tengah kelemahan. Jikalau di tengah kelemahan Allah berkarya melakukan sesuatu yang luar biasa, apalagi di tengah ketaatan. Dalam kisah Samson ada beberapa kali Samson tidak setia kepada identitas dia sebagai nazir Allah. Ketidaksetiaan Samson terhadap identitasnya sebagai nazir Allah, dia minum anggur, Bapak Ibu, yang dilarang oleh seorang nazir Allah. Lalu dia mengumbar nafsu dengan pelacur. Lalu dia menyentuh mayat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika dia membunuh singa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu dia ketika singa itu di atas, di dalam jasad dari singa itu muncul madu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lalu madu itu dibawa pulang, dikasih ke papa mamanya. Papa mamanya nggak tahu bahwa itu dari bersentuhan dengan hewan yang sudah meninggal. Dan itu tidak boleh oleh seorang nazir Allah. Tapi Samson bawa juga, Bapak Ibu, dan mamanya dikasih. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika dia ambil rahang singa yang sudah mati itu, Bapak Ibu, lalu dia memukul lawannya orang Filistin, Bapak Ibu, dengan menggunakan rahang singa. Bapak Ibu, saya terhenti sejenak di sini. Di tengah ketidaksetiaan Samson, di tengah kelemahan Samson, Tuhan berkarya memberikan kemenangan, apalagi di tengah ketaatan. Hewan yang sudah meninggal rahangnya diambil, lalu dia membunuh orang-orang Filistin, Bapak yang dikasih Tuhan. Saya mau tanya juga kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita beralih kesetiaan kita, kadangkala kita tidak setia dengan identitas kita yang baru dalam Kristus. Apakah Tuhan masih memberkati Bapak Ibu? Coba jawab. Ya. Allah adalah Allah yang setia. Meskipun kadangkala kita tidak setia.
Apalagi Bapak Ibu ketika kita hidup dalam ketaatan. Ketika kita ikut dalam ketaatan sesuai dengan identitas kita yang baru dalam Kristus Yesus. Tapi Bapak Ibu, realitanya adalah ketika kita percaya kepada Yesus, kita terima Yesus, kita sudah percaya menyerahkan hidup kepada Yesus, ada sifat baru dalam hidup kita, ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada hati yang baru, roh yang baru dalam hidup kita. Tetapi realitanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, casingnya masih casing lama. Kita masih berada di dalam tubuh daging, tubuh berdosa. Sehingga seperti Samson, dia mengalami distraction oleh keinginan dagingnya. Sehingga kadang kala Samson tidak setia, sama seperti kita tidak setia. Sesuai dengan identitas kita di dalam Kristus. Ada distraction, ada gangguan dari tubuh kita yang berdosa ini. Dan firman Tuhan berkata, nanti ketika Kristus datang kali kedua, maka tubuh kita diganti menjadi tubuh yang mulia, yang tidak sakit, yang tidak mati, dan yang tidak berdosa lagi. Tubuh mulia. Tapi nanti, sekarang kita masih mengenakan tubuh kedagingan, tubuh daging. Lalu bagaimana Bapak Ibu ketika enemy itu, musuh itu ada di dalam diri kita? Bapak Ibu, saya mau tes ya. Enemy inside us. Benarkah? Saya mau bertanya, Bapak Ibu suami istri, case-nya yang mudah saja lebih dulu. Ketika salah seorang pasangan kita, suami atau istri, bicaranya nadanya beda. Nadanya aja Bapak Ibu, volume nada aja. Belum caci maki loh, belum loh. Belum mengumpat, belum memaki. Nadanya aja beda, tinggi dikit saudara. Lalu ibu-ibu bilang, aduh suamiku udah gak cinta lagi sama saya. Benar gak Bapak Ibu? Enemy inside us. Ada daging. Ada sifat dosa. Dengan case yang ringan saja saudara yang dikasih Tuhan. Belum makian, belum umpatan saudara. Kita sudah merasa hati kita sudah terluka, kita merasa disakiti. Oleh dari nada suara aja yang tinggi saudara. Kenapa? Sifat daging. Lalu bagaimana saudara yang dikasih Tuhan? Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Artinya apa Bapak Ibu? Mesti setiap hari kita mematikan sifat daging kita. Setiap hari kita mematikan sifat daging kita sehingga kita hidup sesuai dengan identitas kita di dalam Kristus. Bapak Ibu saya mau tanya, orang yang mati ketika dimaki, dia balas maki enggak? Enggak. Enggak ya? Bapak Ibu, enggak ya? Ketika dipukul dia balas mukul enggak Bapak? Enggak ya? Kalau masih ada di dalam keluarga ketika nada suara tinggi atau mungkin ada kecoplos kemarahan dari satu pasangan suami dan istri atau anak-anak mendengar kemarahan dari orang tua, jangan cepat-cepat hatiku terluka. Saudara, kalau orang yang sudah mati terhadap daging, firman Tuhan matikanlah sifat daging, matikanlah sifat daging. Dia nggak ngerasa lagi saudara. Dia tidak bisa dengan cepat terluka. Dikit-dikit terluka, dikit-dikit terluka. Enggak saudara, kenapa? Sudah mati dalam daging, kita sudah mematikan sifat daging kita. Hari demi hari,
hari demi hari dan kita hidup di dalam Kristus Yesus sesuai dengan identitas kita yang baru dalam Dia. Matikanlah keinginan daging. Kalau ada di antara saudara masih sakit hati, saudara, matikanlah keinginan daging. Matikanlah keinginan daging. Matikanlah keinginan daging. Samson karena ketidaksetiaannya, saudara, dia ditangkap, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu matanya dibutakan. Lalu dia menjadi cemoohan, dibawa ke sebuah tempat penyembahan berhala bangsa Filistin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu mereka mempermalukan Samson. Mereka mempermalukan Simson. Ada 3.000 bangsawan raja-raja yang menyaksikan bagaimana Samson dipermalukan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ketika Samson tahu bahwa dia sudah beralih setia dari Tuhan. Dia sudah tidak setia dengan identitasnya yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lihat apa yang dilakukan Samson. Dia berkata, sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, mencatat rambut Samson yang dipotong oleh karena pemufakatan Delila dengan bangsa Filistin dan orang Yudea. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terjadi pemufakatan sehingga Samson ditangkap. Lalu rambutnya dipotong, Bapak Ibu, sebagai nazir Allah. Dan ketika itu dia ditangkap, matanya dibutakan. Dan dia dipermainkan menjadi olok-olokan di sebuah kuil penyembahan berhala. Dihadiri oleh 3.000 orang bangsawan raja-raja Filistin. Dan ketika Samson, firman Tuhan berkata, sekali lagi Tuhan. Dan rambut Samson mulai tumbuh, Bapak Ibu. Pertobatan Samson tampak dari tumbuhnya kembali rambutnya. Pertobatan Samson nampak dari ucapannya, sekali lagi Tuhan. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika sesuatu berjalan salah, kita mendukakan Tuhan. Kita tidak hidup sesuai dengan identitas kita yang baru dalam Kristus Yesus. Lalu kita mengalami sesuatu penderitaan oleh karena dosa, oleh karena sikap kita yang salah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kita berbalik, bertobat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang setia. Ketika kita tidak setia, Dia mengampuni segala dosa-dosa kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan rambut Samson tumbuh. Lalu yang kedua, Samson bicara, sekali lagi Tuhan. Apa pelajaran pentingnya, Bapak Ibu? Orang yang sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan akan terekspresi dalam tubuh fisiknya. Akan terekspresi dari ucapannya yang berkata, saya tidak menyerah. Sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Jikalau ada di antara saudara hari ini berkata, oh Tuhan, habis saya. Apakah ini adalah kisah saya yang terakhir? Apakah ini akan tamat? Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran dari Samson. Your failures is not final. Kesalahan saudara, kelemahan saudara, sikap yang tidak setia, itu bukan final, itu bukan selesai. Ketika kita bertobat, kita berbalik, lalu ada ekspresi dari tubuh kita, perkataan kita, sikap kita sebagai bentuk pertobatan kita kepada Tuhan. Dan juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang tidak boleh dilupakan, tidak menyerah. Tidak menyerah dan berkata, sekali lagi Tuhan, kasih saya kesempatan, sekali lagi. Kalau saudara bertobat,
ada ekspresi fisik yang muncul. Dan yang kedua, tidak menyerah. Tidak menyerah. Tidak menyerah. Apa yang saat ini membuat saudara gampang menyerah? Ketika sesuatu berjalan dengan salah, apa yang membuat saudara gampang menyerah? Apakah keluarga? Apakah persoalan keluarga membuat saudara berkata, oh Tuhan, tamat saya? Tidak, saudara. Your failure is not final. Kesalahan kita itu bukan akhir. Mungkin saudara berkata, pekerjaan saudara membuat saudara berkata, aku mau give up saja. Aku mau menyerah saja, kesalahannya terlalu banyak, aku menyerah. Bukan, saudara, your failure is not final. Kesalahan saudara bukan akhir. Mungkin saudara sedang mencoba untuk membangun hubungan yang rusak kembali satu dengan yang lain. Di dalam keluarga, suami istri dengan anak mungkin. Lalu saudara berkata, aduh udah susah ini. Bukan, saudara. Kesalahan kita bukanlah akhir segalanya. Samson menunjukkan dia berbalik. Dia ketika dia berlaku tidak setia, Allah tetap setia. Ketika Samson bertobat, rambutnya tumbuh lagi, ada ekspresi dari tubuhnya yang menunjukkan pertobatannya. Ada ekspresi dari tubuh kita, dari hidup kita yang menunjukkan buah pertobatan. Dan yang kedua, kita tidak menyerah. Your failure is not final. Kesalahan kita bukan akhir dari segalanya. Lalu Samson berkata, sekali lagi Tuhan. Lalu dia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memegang dua tiang di kuil dago itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia berkata, sekali lagi Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia merubuhkan kuil dago. 3.000 orang mati. Lebih besar daripada ketika dia hidup, saudara. Tuhan berkarya kepada orang yang bertobat, berbalik kepada jalan Tuhan. Yang tidak menyerah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melakukan karya yang luar biasa. Lebih hebat daripada sebelumnya. Your failure is not final. Tuhan berkarya dengan dahsyat. 3.000 orang mati waktu itu. Ketika Samson bertobat dan dia berkata, saya tidak menyerah. Sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu. Allah bukan saja Allah yang setia kepada kita. Tetapi Allah juga Allah yang setia kepada janjinya. Bukan hanya kepada saudara, tetapi juga kepada keturunan kita. Ketika Samson membunuh 3.000 orang di kuil dago, para bangsawan dan raja-raja Filistin mati, Bapak Ibu. Tuhan berkarya lebih besar di saat Samson menjelang kematiannya daripada di masa jayanya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan pakai. Tuhan sangat tertarik dengan hati yang hancur, yang bertobat, yang berbalik kepada Tuhan. Tuhan pakai dengan dahsyat luar biasa. Allah berkemenangan memakai kita. Bala tentara Allah yang berkemenangan memakai kita ketika hati kita hancur, bertobat, berbalik. Dia Allah yang setia. Dan yang ketiga, Allah setia kepada janjinya, bukan saja kepada kita, tetapi kepada anak cucu kita. Ketika kuil dago hancur, 3.000 orang mati. Bangsa Filistin mengadakan counter attack kepada bangsa Israel. Mereka menyerang kemah Musa di Silo. Lalu mengambil, Bapak Ibu, peralatan ibadah di kemah Allah di Silo, tabut Tuhan. Tuhan setia. Setelah Samson muncul Samuel. Samuel berperang dengan orang Filistin. Dan setelah Samuel muncul Daud. Berkemenangan melawan orang Filistin. Dan Bapak Ibu sejarah mencatat 500 sebelum Masehi. Bangsa Filistin sebagai bangsa, sebagai nation. Tidak ada lagi. Hancur. Allah adalah bala tentara, panglima bala tentara yang memberikan kemenangan kepada kita.
di tengah kelemahan kita, apalagi di tengah ketaatan. Dia menjumpai kita dengan anugerahnya yang berlimpah. Dia Allah yang tetap setia, meskipun kadangkala kita tidak setia. Bapak Ibu, betapa wonderful, betapa kagumnya kita tentang pribadi Tuhan. Di tengah kelemahan kita, di tengah kegagalan kita diangkat oleh Dia. Dengan anugerahnya, dengan kasih setianya, Dia mengangkat saudara dan saya dan melakukan karya-karya yang luar biasa. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ketika kami memandang wajah-Mu, kami kagum. Dan ketika kami melihat diri kami, kami tersanjung. Karena anugerah dan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarkanlah hadirat Tuhan menjamah-Mu hari ini. Jikalau ada sesuatu yang salah sedang berjalan dalam keluarga, dalam usaha, dalam relasi, dan saudara memberikan kontribusi kesalahan di dalamnya, datanglah kepada Tuhan. Sembahlah Dia. Masuklah ke hadirat-Nya dan nikmati anugerah-Nya. Allah itu berlimpah dengan kasih setia dan anugerah-Nya berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya. Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan persoalan. Jangan menyerah oleh konsekuensi yang harus kita pikul. Dan bahkan jangan menyerah dengan dirimu sendiri. Jangan menyerah. Katakan kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Sekali lagi. Sekali lagi Tuhan. Berkaryalah dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau luar biasa. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Jikalau ada di antara orang-orang yang menonton channel Firman Tuhan hari ini, Firman Tuhan berkata, jangan menyerah. Berbaliklah. Berbaliklah kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan. Katakan sekali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau adalah bala tentara, panglima bala tentara yang memberikan kemenangan di tengah kelemahan, apalagi di tengah ketaatan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali kedua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu.
Tuhan Yesus memberkati.